Saya juga bisa ketawa lah. Ya Allah. Ini supaya otakmu nyambung, ditanya. Saya mau Kan kau kasih bilang tahu Yesus, supaya kan kau pikiran bilang Mbak Yesus terbuka. adalah Bapa, maka ditanya lah, apakah Maria melahirkan Bapa atau Maria melahirkan Yesus? Coba. Atau melahirkan dua-duanya? Jawab. Maria Jawab, melahirkan seorang anak manusia. Nah, katanya kau bilang Namanya Bapa. Yesus. Kemana? Yesus adalah Bapa. Iya, Bapak makanya saya kemana? Bapak ada. Yohanes Di mana? Yohanes Bapak ada. Bapak ada. 25. Oh Mama ini. Jadi Yohanes Maria ini 16, melahirkan 25. Bapak juga ya. Wah, luar biasa ini ya. Yohanes 16 ayat Lanjut, 25. lanjut. Mungkin Bunda Mila apa yang mau disampaikan tadi Bunda Mila? Silakan supaya poinnya Aduh, dapat, berarti ya. Yesus menyusui Sudah dapat Bapak. poinnya. Lele Mama Itu ada Gimana konteks itu waktu. otakmu? Ada Gini, konteks gini. waktu. Bang Sanai. Itu saya yang bukan Kristen aja. Itu ngerti kata-kata tadi. Itu seperti Bunda Rahma bilang bahwa Yesus tuh kurir. Bawa pesanan saya. Waktu dia, tunggu dulu. Jangan dipotong dulu. Saya paling gak suka kalau dipotong-potong. Kalau saya nanti macet baru Anda potong. Oke? Nah, jadi Yesus itu saya bilang, sus. Saya ngikutin Ustadz Tahta ya. Sus, bawain nih barang saya. Tolong kasihin kepada Bapak, Bang Dalbo bapaknya. Oke, datanglah nih. Ucuk. Si Yesus tadi datang ke Bang Dalbo. Bang Dalbo, ini ada titipan dari Bunda Mila. Ya kan, nyampe ke Bapak nih. Nah, tolong ya Bapak, doain atas namamu untuk saya. Terus apakah si Bapak ini jadi Yesus? Si Bang Dalbo jadi Yesus? Kan enggak. Cuma dia minta doa atas nama si Bapak supaya Bapak tuh memberkahi kita. Memberkahi Yesus supaya nyampe lagi ke tujuannya, ke tempat berikutnya. Itu begitu. Kalau kau bilang orang yang kurir ini bisa jadi Bapak itu Yesus sendiri, lo gila lo, otak lo nggak ada. Udahlah, capek gua. Mbak Oke, Bunda udah. itu kan analoginya manusia. Sama aja, Bang. Bang, dengar dulu. Bang, dengar Bang. Itu sama, mau Yesus, mau manusia, logika kalau dipakai itu pasti begitu jawabannya. Lo tanya seluruh dunia, mau presiden kayak, mau gembel kayak, mau siapa, kalau udah kata-kata seperti itu, nggak ada urusan. Itu pakai logika. Makanya Kristen itu nggak pernah pakai otak, nggak pernah pakai logika. Kalau pakai logika Aku pasti dan Anda Bapak nyandak. adalah satu. Nah, Kan Yesus dari yang mana? ngomong, aku dan Bapak Yesus adalah yang ngomong. satu. Itu terakhir, itu udah terakhir. Tuh Bang Darbo itu bagian yang Iya. jelasin tolong Bang Darbo. Ya, Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Ya Murid-murid udah. pun satu dengan Yesus. Murid-murid pun Iya. satu supaya mereka menjadi satu sama seperti engkau Iya. Bapa. Di dalam Murid juga aku di dalam Murid juga mereka. satu, bener. Satu-satu Yesus setelah naik ke surga. Gini. Dia adalah Bapaknya sendiri. Kita sabar dulu Bang Sanai. Ya, ketika Anda mengatakan aku dan Bapak adalah satu dalam apa? Satu dalam Iya. kandungan, satu dalam Iya. tongkrongan. Silakan jelaskan. Jika kamu tidak percaya bahwa aku adalah dia itu Bapa, maka kamu akan mati dalam dosamu. Ketika itu Filipus bertanya, Filipus, berapa? Tunjukkanlah Bapa. Kamu padaku. ini Jika kemana-mana, kamu tidak jangan percaya, dulu Filipus. Dari Itu mana dulu tadi Filipus? Yohanes 10:30. Yohanes 10:30 dulu. Ampun deh. iya, itu kan Filipus juga pernah ngomong. Aduh, saya lupa lagi ayatnya nih, jadi blank nih. Iya, pernah ngomong. Jika kamu tidak percaya bahwa Kita aku berikan, adalah dia, sabar, maka Pak kamu Sinai. mati Pak dalam Sinai. dosamu. Iya. Mati aja dalam. Pernah dengar ya, kan? Sabar ya. Ada Pak Nathan ini mau membantu menjawab ya. Pak Nathan, calon. Beda dong dia. Mungkin Nathan ini tritung mereka si ini tadi ini, sana ini oneness ya, oneness. Jadi gini ya, oneness dulu kita selesaikan ya. Oneness ini pun mau diberantas oleh Tritung, saling berantas mereka ya, saling membidatkan, menyesatkan nih. Apa yang ku dengar daripadanya, itu yang ku katakan kepada dunia. Jadi Yesus ini mendengar firman-firman Tuhan. Kalau Yesus adalah Bapa itu sendiri, berarti apa? Kok pakai dia mendengar doh? Dia mendengar nih. Apa yang ku dengar berarti saya ngomong nih. Apa yang saya ngomong ini Bunda Mila dengar kan? Bunda Mila dengar kan? Nah, apa yang didengar Bunda Mila itu yang disampaikan kepada kaumnya. Firman yang engkau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Apa yang ku dengar daripadanya, daripada Tuhan, itu yang ku katakan kepada dunia.
Jadi Yesus itu mendengar firman-firman Tuhan. Apa yang ku dengar dari Bunda Mila, amanah yang disampaikan Bunda Mila, itu yang ku sampaikan kepada Bang Zuma. Karena aku adalah kurir, aku adalah utusannya Bunda Mila. Sama Yesus, Yesus adalah kurir jongos. Dia diserahi tugas-tugas, itu Yohanes 17:4. Pekerjaan yang engkau berikan kepadaku, dia telah menyelesaikan pekerjaan itu. Jadi Yesus itu diserahi tugas. Apa yang didengar nih? Dia dengar tentu pakai kuping kan? Gak mungkin dia dengar pakai apa? Pakai lutut, pakai kuping dia dengar nih. Daripadanya, ini Tuhan. Itu yang kusampaikan kepada dunia, kepada pengikutnya. Kenapa kalian sulit kali sih memahami? Coba kita dengarkan dulu Pak Nathan ini. Pak Nathan silakan. Beliau dari tadi. Silakan Pak Nathan. Pak Nathan. Ya Pak Dalbo. Pertanyaannya Silakan, apa, Pak? silakan. Tanya dulu, Tritung atau Oneness Bang? Tritunggal Bunda. Beda lagi dia, lanjut. Suruh aja sama Tritung sama Oneness nih, Pertanyaannya rame, apa, Pak? bagus. Yohanes Kenapa? 14 Oneness ayat aja. sembilan. Aku permisi dulu Bang Dablo. Aku permisi dulu. Mana, mau Bu? tidur ya. Bunda Rahma, Siap, Bunda siap, Mila, siap. Iya, Pak Bang. Gas. Parpun Iya, aja Pak. Bun, tidur Ya. aja di atas. Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. good night. Good night. Waalaikumsalam. Good night. Bun. Thank you. Begini Pak Nathan. Pak Nathan. Mana Bunda Rahma? Oh iya. Adalah Begini aku, Pak Nathan. Bang. Ada di sampingmu Bang. Siap. Begini Pak Nathan. Yang kita bahas, aku dan Bapak adalah satu. Silakan Anda terangkan itu. Satu dalam apa? Satu dalam kandungan, satu dalam tongkrongan, atau gimana? Kami belum ngerti itu. Silakan. Satu itu satu kesatuan Pak. Sebelumnya terima kasih ya kesempatannya. Tapi satu itu artinya satu kesatuan. Sama seperti perkataan Bapak, pikiran Bapak, dan Bapak itu kan satu kesatuan. Begitu juga itu yang dimaksud dengan satu itu. Satu kesatuan. Walaupun berbeda perkataan Bapak, pikiran Bapak dengan Bapak. Walaupun berbeda, tapi itu satu. Pertanyaannya Tidak- begini. tidak Pertanyaannya begini Bang terpisahkan, ya. Dalbo. Apakah Bapak itu adalah Yesus itu sendiri? Oke. Apakah Bapak adalah Yesus itu sendiri? Sama Ya, Bang. seperti dengan Bunda Rahma, dengan perkataan Bunda Rahma, itu tuh dua hal yang berbeda, tapi itu satu. Apakah perkataan Bunda Rahma adalah Bunda Rahma? Ya itu kan dua hal, Satu dua dua. hal, tapi itu satu. Itu suatu Bang dua hal, Nathan, tapi satu. Bang Nathan, Begitu juga bentar, dengan Bang Nathan. Bapak. Bang Nathan bisa nggak Begitu juga membedakan dengan antara kata Bapak kerja dan sama kata benda? firman-Nya. Bang Nathan. Begitu juga Bang Nathan. Bapak dan firman-Nya. Itu Bang dua Nathan, tapi sebentar. satu. Bang Nathan. Ya, gimana? Oke, Bang Nathan. Tolong jangan Saya cuma ngomong. pengen tanya sama Bang Nathan, Bang Dalpu. Sebentar, Bang Dalpu ya. Bang Nathan, saya hanya pertanyaan saya. Noise-nya satu aja. kurangi Bang, Silakan, Bang dilanjut. Ega, Pak Ega, kurangi Oke, noise-nya oke. ininya. Baik. Saya cuma satu echonya. pertanyaan saja ke Bang Nathan. bagus. Jawab dengan jujur. Setelah itu silakan yang lain. Bang Nathan paham dan mengerti nggak perbedaan kata kerja sama kata benda? Silakan yang lain, silakan. Apa diulangin? Kata kerja dengan kata benda. Kok bisa bedakan nggak? Bisa. Nah, silakan. Kalau kau analogikan ke aku begini Bang ya, mohon maaf ya, aku ini benda, aku ini manusia. Firman atau perkataan itu adalah sifat, itu nggak bisa terpisah dari saya. Sifat saya ya melekat. Misalnya kamu punya sifat pemarah, itu melekat pada dirimu, nggak akan keluar sifatmu itu, nggak akan keluar kecuali terimplementasi. Misalnya kau lagi marah, itu sifatmu kok ya. Itu keluar sifatmu, karaktermu Iya, keluar, kau pemarah. Benar. Karena tadi begini Bunda, dia seolah mencampur adukan antara kata kerja sama kata benda. Itu dia Nah. mencampur adukan gitu loh. Tentang satunya Allah sama Bapa satu. Lalu tiba-tiba Bunda Rasi memberikan analogi ucapan dari Bunda Rama sama Bunda Rama. Itu nggak nyambung gitu loh. Makanya saya Nyambung. tanya, paham nggak sih perbedaan kata benda sama kata kerja gitu loh? Itu aja. Karena kita butuh edukasi di sini begitu loh. Contohnya Gitu gini analoginya gini, izin sedikit.
Analoginya gini ya. Misalnya nih, aku nih di sebuah warung bang ya, bang siapa Nathan. Aku ngomong nih, aku berfirman nih. Taruhlah aku berfirman ya, mohon maaf ya. Aku ngomong kepada pelayan, pelayan tolong buatkan aku secangkir teh. Aku ngomong nih, ini perkataan saya nih, sifat saya ini berfirman, berkata-kata kepada pelayan. Pelayan tolong buatkan aku secangkir teh. 5 menit kemudian, teh itu ada di depan saya. Apakah teh itu adalah saya? Bukan. Teh itu adalah hasil dari perkataan saya, hasil dari firman saya. Seperti Yesus, itu hasil dari perkataan Tuhan, kehendak Tuhan, kalam Tuhan, firman Tuhan. Makanya, Yohanes, sebentar bang, dulu, satu-satu dulu. Yohanes 1:14, firman itu telah, ada kata telah menjadi manusia, ada proses. Makanya ketika Gabriel didatangi malaikat, apa kata Gabriel? Salam hai engkau Maria, aku ini utusan Tuhan kepadamu. Yesus belum ada. Gabriel membawa amanah dari Tuhan, membawa titah dari Tuhan. Seperti saya tadi menyampaikan kepada Gurunda kan, Bang Zuma, saya membawa perkataan Bunda Mila, saya bawa. Titah Bunda Mila saya bawa kepada Gurunda. Ini saya diutus oleh Bunda Mila. Malaikat berkata begitu, saya diutus nih, aku ini utusan Tuhan kepadamu, menyampaikan. Nah, saya menyampaikan kepada Abang Zuma, aku ini diamanahi oleh Bunda Mila menyerahkan ini dan ini. Ya, aku ini utusan. Seperti pola itu malaikat terhadap Maria menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan titah, perintah. Disampaikan kepada Maria. Apa kata Maria? Aku tidak bersuami, tidak pernah disentuh laki-laki. Kata malaikat lah, Elizabeth, mamahnya Yohanes itu pun hamil 6 bulan yang disebut mandul. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Artinya kehamilan Maria yang tanpa sperma, jangan kau heran. Sebab itu tidak mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Elizabeth pun tanpa sel telur bisa hamil. Karena tidak ada yang mustahil, itu penyampaian malaikat. Di dalam Bibelmu sendiri kan, Gabriel. Apa kata Maria? Jadilah padaku sesuai perkataanmu. Terjadilah kehamilan. Maka Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Perkataan saya kepada pelayan itu, pelayan ini ibaratnya malaikat Gabriel ya, menyampaikan, pelayan ini menyampaikan kepada si dapur. Dapur ini memproses nih, jadilah ini teh di depan saya. Apakah teh itu adalah saya? Bukan, itu adalah hasil dari kehendak saya ingin memesan teh, secangkir teh. Firman saya, perkataan saya sudah berubah menjadi secangkir teh. Tapi teh itu bukan saya, tapi itu adalah hasil dari perkataan saya. Seperti halnya Yesus. Yesus itu adalah hasil dari firman Tuhan. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Perkataan saya itu telah menjadi secangkir teh. Itu maknanya kalau kita mau berpikir lurus, bukan masuk doktrin, dogma. Itu bang. Jadi malaikat itu ibaratnya kurir yang diperintahkan Tuhan menyampaikan kepada Maria. Membawa amanah. Amanah dari Tuhan, membawa firman Tuhan, disampaikan kepada Maria. Mungkin kalau tidak disampaikan begitu, Maria tiba-tiba besar perutnya, kaget kan, loh, apakah ada aku penyakit? Tapi Maria sudah disampaikan bahwa kau akan hamil dan akan melahirkan seorang anak manusia yang akan menyelamatkan bangsanya. Bangsa apa? Bangsa Israel. Karena dia diutusannya kepada bangsa Israel. Oke, izin dulu Bunda, saya mau beli, silakan. saya mau keluar sebentar, mau beli rokok ini. Ya. Jadi Bang Dalbo mengutus dirinya sendiri ya. Bang Dalbo mengutus dirinya sendiri membeli rokok. Mengutus ya, betul. Jadi murid-muridku jangan berantem ya. Nah, guru pendeta ini mau beli rokok dulu ya. Sabar. Bang, nggak usah bang. Coba utus itu anakmu bang. Utus dia membeli rokok. Kalau kau yang pergi bang, berarti kau berbuat. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, maka saya berangkat sendiri. Sebenarnya simpel bang, kalau kau mau memahami apa itu firman. Firman itu adalah perkataan Tuhan. Dalam Islam itu, innama amruhu iza arodo syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Allah hendak menciptakan sesuatu, Allah hanya berkata jadi, maka jadilah, kun fayakun. Seperti halnya si Yesus ini ketika malaikat membawa amanah, titah, perintah, firman dari Tuhan,
Dia sampaikan kepada Maria. Apa kata Maria? Jadilah padaku. Jadilah kehamilan itu. Innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jadi maka jadilah. Maka Elizabeth pun itu yang mandul bisa hamil. Sarah yang sudah mati haid, ya, ketika malaikat mendatangi Abraham dan menyampaikan bahwa hai Abraham, tahun depan tuh istrimu akan memperoleh anak. Tersenyum Sarah. Lah, suamiku sudah lanjut usia, malaikat. Saya pun sudah mati haid. Mati haid itu bang, udah kering, nggak bisa lagi dibuahi. Apa kata malaikat? Hei Sarah, kau jangan tersenyum. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, itu mudah bagi Tuhan. Itu kata malaikat loh kepada Sarah. Betul, tahun depan hamil Sarah, melahirkanlah dia Ishak. Jadi 3 perempuan hebat ini bang. Si Sarah yang sudah mati haid, udah kering, tidak bisa lagi dibuahi. Udah kering tuh, nggak bisa lagi dibuahi orang kalau sudah mati haid. Sudah menopause, ya. Kemudian Elizabeth, ibundanya Yohanes Pembaptis, dia mandul. Mandul itu tidak ada sel telur, nggak bisa dibuahi, ya. Kemudian Maria tanpa sel sperma karena tidak ada pencampuran laki-laki, ya, tidak ada sel sperma. Jadi ada yang mati haid, ada yang mandul, tidak ada sel telur, ada yang tanpa sperma. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Adam tercipta tanpa apapun. Melkisedek tidak berayat, tidak beribu. Itu mudah bagi Allah. Jangankan manusia bang, alam jagat raya ini yang segede apa ini, yang luasnya Masya Allah ini, yang terdiri dari berbagai macam planet-planet, bintang-bintang bisa diciptakan. Apalagi kalau hanya seorang manusia Yesus, mudah bagi Allah bang. Oke Bunda, sebelum saya turun saya tambah. Bunda, sebelum saya turun, lanjut, Bang. saya ada kerja, saya tambah dikit. Ini untuk edukatif, bersifat edukasi atau edukatif bagi yang di atas juga di bawah. Dengerin ya, Bang Nathan, Bang Sanai. Ya, setelah saya turun nanti silakanlah. Firman itu, dengerin ya. Firman itu verb to non. Saya ulang, ya Bang Nathan, Bang Sanai. Firman itu apa? Verb to non. Nah, kalau artinya cari sendiri di Google. Oke, Bang Dalbu, host, terima kasih. Bunda Rama, Bunda Mila. Mohon maaf tadi report saya lupa. Mohon maaf Bunda Mila ya. Bunda Milanti, Bang Dalbu, Bang Sanai, Bang Nathan, silakan. Di Jilimon, kemudian. Mau kemana Bang? Mau kemana? Ada tugas, saya masih di kantor. Oke, Bang. Terima kasih semua. Saya permisi. Ingat Bang Nathan, Bang Sanai, verb to non ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gitu bang cara memahami. Coba kau comot dulu ya doktrinmu, dogmamu itu, bahwa karena yang menghasilkan Yesus itu Tuhan adalah konsili-konsili itu bang, dogma doktrin bapak-bapak gereja. Kalau berdasarkan bisa menanggapi analogi tadi Bunda. Oh, Kristen ya? Siapa Ya, nih? Kristen Bunda. Oke, silakan bang. Ibu Bunda Tapi menganalogikan Nathan dulu, sebentar dulu kau, Nathan duluan bang. Nathan silakan, kau udah paham atau bagaimana bang Nathan? Terima kasih Bunda kesempatannya. Pertanyaannya itu yang mana ini Bunda? Yang mau Artinya bang, Yesus itu adalah firman, ciptaan. ya. Aku lanjut dulu pertanyaan Tuhan. dari Pak Ega tadi ya. Tahu nggak bedanya kata kerja sama kata benda? Ya tahu, sangat tahu kata kerja kata benda. Nah terus ya sama dengan pikiran Bunda itu kata kerja atau kata benda? Itu kalau dia bilang verb itu enggak. Aku nggak tahu pemahaman dia dari mana, cara berpikirnya dari mana mengatakan pikiran itu adalah verb. Nah itu satu ya. Dan kedua itu Bunda ngomong tadi apa ya? Yohanes 10 apa ya? Baptis. Yohanes 1 ayat 14 ya tadi ya Bunda. Yang Yohanes firman 1. itu telah menjadi manusia 1:14. Oh ya, dengan teh manis tadi ya. Itulah bedanya Bunda dengan teh manis tadi. Teh manis tadi kan Bunda bilang kan, aku pesan nih teh manis. Terus teh manisnya datang. Apakah teh manisnya adalah aku? Ya jelas tidak. Teh manis itu adalah hasil bang dari perkataan Ya, benar. saya, hasil dari Ya, perkataan benar. saya Itu kepada hasil dari kurir, Ya, kepada hasil dari perkataan Bunda. pegawai. Nah, itu tidak apple to apple dengan ini. Itulah firman Allah menjadi manusia. Inilah dikatakan oleh Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, itu telah menjadi manusia siapa? Itu telah Yesus, firman Allah telah menjadi manusia. Kan berproses.
Seperti Iya. saya ketika berkata kepada pelayan, pelayan tolong buatkan saya secangkir teh. Saya berfirman kepada pelayan. Tidak langsung tiba-tiba kan berproses tuh. Maria hamil 9 bulan, ya kan? Apa kau pikir setelah malaikat datang kepada Maria langsung Yesus jatuh dari langit? Enggak, berproses dalam kandungan Maria 9 bulan. Oke. Nah, ketika saya berkata kepada pelayan, pelayan tolong buatkan aku secangkir teh. Pelayan menyampaikan kepada dapurnya yang memproses ya. Seperti halnya malaikat Gabriel ketika dia diamanahi oleh Tuhan. Apa kata Gabriel? Aku ini utusan Tuhan kepadamu, Gabriel. Dapur tadi ya, pegawai tadi ya menyampaikan kepada pelayan, pelayan tolong buatkan, ada yang pesan tuh di luar tuh, tolong buatkan nih secangkir teh. Yang dia sampaikan pelayan ini adalah firman saya. Perkataan saya disampaikan kepada yang dapur nih, bagian dapur. Bagian dapur, pelayan menyampaikan, tolong ada yang mesen di luar secangkir teh. 5 menit kemudian teh itu sudah ada di depan saya. Apakah perkataan saya kepada pelayan ini yang disampaikan kepada bagian dapur itu adalah saya? Tidak, itu adalah hasil dari perkataan saya. Firman itu telah menjadi manusia. Telah berproses firman ini di dalam kandungan Maria. Oke? Enggak langsung Maria, enggak langsung Yesus jatuh dari langit, enggak, berproses. Makanya firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yesus sudah berubah menjadi manusia. Hasil dari perkataan, hasil dari kehendak Allah, kehendak Tuhan. Hamillah si Maria. Makanya Maria kaget kan? Loh, saya enggak ada laki-laki yang mencampuri saya. Lah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa kata Maria? Jadilah padaku sesuai perkataanmu itu malaikat. Lalu malaikat itu pergi meninggalkan dia. Mudah, simple. Jadi kopi atau teh di depan saya itu adalah hasil dari perintah saya. Karena saya punya kuasa, saya punya uang, memerintahkan kepada pelayan supaya dia membuatkan saya secangkir teh. Datanglah teh itu. Apakah teh itu adalah saya? Itu adalah hasil dari perkataan saya. Yesus adalah hasil dari firman Tuhan. Bukan Yesus adalah firman itu sendiri. Karena firman itu adalah hakikat yang melekat, sifat yang melekat pada diri Allah. Perkataan. Allah punya sifat berkata-kata, berkalam. Itu adalah hasil dari kehendak Tuhan. Si Yesus ini yang jadi manusia. Begitu memahami, Bang. Oke, aku Jadi ingin Bun, menjawab, ya. tunggu dulu Bang Nathan. Jadi kesimpulannya gimana Bun? Bahwa firman itu Telah, kan bunyinya itu Yohanes 1:14 yang dia kutip tadi. Firman itu telah menjadi manusia. Firman, perkataan saya telah menjadi secangkir teh. Itu analogi sederhananya. Bukan berarti teh itu adalah saya, tapi itu adalah hasil dari perkataan saya. sesimpel itu sebenarnya. Kenapa masih nggak bisa dimengerti? Coba. Udah lanjut Bang Nathan. Udah, Bunda Rama, boleh Bentar, Pak. Aku izin menjawab ya. Terima kasih Bunda kesempatannya. Tolong Bunda kalau menjelaskan tuh tolong jangan dipotong. Ini kan tadi mengenai teh apa? Nggak bisa Bunda samakan antara teh manis dan Bunda, antara dengan firman Allah dengan Allah. Firman Allah dan Allah adalah kesatuan. Sementara teh manis dengan Bunda itu bukan kesatuan, itu dua hal yang berbeda. Perkataan Bunda itu bukan menjadi teh manis. Perkataan Bunda bukan menjadi teh manis. Perkataan Bunda itu bukan menjadi teh manis. Itulah yang harus Bunda pahami. Nah, di Yohanes hasil Bang, hasil dari perkataan saya itu adalah teh manis di depan saya hasilnya. Ya, tolong Bunda, makanya Yohanes 1:14 firman itu telah. Tidak ada data di Bibelmu firman itu Yesus. Firman itu telah menjadi manusia, telah. Kata telah ini artinya ada proses. Ya, adonan ini yang saya buat ini telah menjadi kue. Ada proses pembuatan. Ya, adonan ini telah menjadi kue. Adonan saya ini telah menjadi kue. Ada proses. Jadi Yesus itu berproses 9 bulan di dalam perut Maria. Enggak langsung Maria atau si malaikat membawa Yesus, enggak. Itu berproses kehamilan, berproses. Kok kenapa? Nah, itu data-data di Bibelmu ya, bahwa data di Bibel bukan begitu. Itu pemikiran Ibu. lah Itu kita bukan buka ya, data. pemikiran saya nih.
Ya, Kok jadi saya tanya pemikiran? kau, Yohanes 1:14, Yohanes 1:14, apakah di situ tertulis firman itu Yesus? Kan firman firman itu Allah. telah, firman Firman itu Allah telah telah menjadi Yaitu manusia. Ya, firman Allah Begini telah Bang, menjadi manusia. begini. Bang, begini. Saya ini manusia, punya sifat. Sifat Ya, saya Anda ini saya ngomong ini punya sifat saya berkata-kata ini. Saya punya sifat berkata-kata. Saya Perkataan punya Anda dan sifat Anda berbicara, saya punya sifat emosi, marah, saya punya Ya. sifat berkata. Firman Ya, dua itu hal adalah berbeda kan perkataan. Nah, Terus? firman itu perkataan, oke? Firman itu perkataan. Jadi Tuhan berfirman itu perkataan Tuhan. Coba kita lihat Kejadian 1:3. Berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah. Ya. Jadilah terang. Kemudian terang Itu ini Yesus belum jadi. jadi manusia. Apakah terang ini? Sebentar. Terang ini adalah hasil dari firman Tuhan. Apakah terang ini ingin kau tuhankan? Tentu tidak, karena itu adalah hasil dari firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Kemudian cakrawala itu pun jadi. Ya, ini adalah hasil. Yesus itu adalah hasil dari firman Tuhan. Makanya Yohanes 1:14, firman itu telah. Tidak ada narasi di Bible firman itu Yesus, nggak ada. Tapi ada kata telah menjadi, telah menjadi. Ini ada proses ini. Proses ini berproses 9 bulan ini telah menjadi. Adonan ini telah menjadi kue. Ada proses pembuatan 9 bulan. Itu fakta. Tidak ada data di Biblemu firman itu Yesus, nggak ada. Bunda, Sampai sekarang Bunda, beda yang Bunda sampaikan itu beda, nggak sesuai sama yang Jangan Ya sekarang saya minta data di mana Yesus itu firman di Biblemu. Oke, itu. Di mana? Itu oke, Yohanes 1 ayat 1 pada satu mulanya yang satu udah jelas. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Ya di situ firman adalah Allah. Sebentar. Di situ firman adalah Allah. Apa di situ firman adalah Yesus? Mana? Itu adalah Di mana? Ya, terus Di mana firman itu Yesus? Kau bilang Yesus itu firman. Mana? Dikasih jawab. Tolong Bang Sanai bentar ya. Ya, Tolong firman itu Yesus mana? Kasih. Nah, firman itu bersama-sama dengan firman itu adalah dan firman itu adalah itulah yang dimaksud dengan Yohanes 10:30. Di mana firman itu Yesus? Itulah yang dimaksud dengan Yohanes 10:30. Aku dan Bapa adalah satu. Maka dikatakan oleh Yohanes 14, Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Firman ada ya. Jadi ketika Yesus ada satu dengan Bapa, Bapa melahirkan, Maria melahirkan Bapa. Bukan firmannya. Kalau kau maknai itu secara alegori, berarti Yesus Maria melahirkan Bapa. Itu adalah pemaknaan secara alegori, bukan secara harfiah. Artinya satu kehendak, satu keinginan. Karena apa? Yesus adalah utusan. Sama seperti Bunda Mila mengutus saya kepada Bang Zuma. Saya membawa amanah. Sebentar. Saya ini, karena kau ini sulitnya kau bang, tidak tahu makna firman, tidak tahu apa itu utusan. Utusan itu kurir, jongos. Bang, Yesus utusan Tuhan, Yesus hamba Tuhan. Aduh, Yesus utusan Tuhan, Yesus hamba Tuhan. Itu judul-judul dalam Biblemu. Kalau dia hamba, tentu dia bukan Tuhan. Kalau dia utusan, tentu ada yang mengutus. Yang mengutus ini adalah Tuhan. Apa kok sulit kali paham sih? Enggak sulit, emang udah paham. Allah itu mengutus firman-Nya. Terus? Ya, firman-Nya itu apakah perkataan yang dia utus? Bukan firman. Di mana itu Yesus Tuhan mengutus perkataan? Di mana itu? Ya ini oneness lagi, beda lagi. Diam dulu lah kau oneness. Kau beda dengan pemahaman Tritung ini. Yesus kau bilang itu perkataan. Apakah perkataan yang jalan kemana-mana? Apakah perkataan yang jalan 3 tahun itu memberitakan Injil Kerajaan Allah itu perkataan yang jalan? Ya, apakah perkataan ini, kata sifat ini, kata perkataan ini adalah sifat, kata sifat. Apakah kata sifat bisa jalan kemana-mana? Kan firman ini adalah perkataan. Apa kau pikir perkataan ini yang kemana-mana, makan ikan goreng, dibaptis? Apakah perkataan bisa dibaptis? Ya, dia menjadi manusia. Ya kalau dia menjadi manusia, berarti dia bukan Tuhan. Karena itu adalah hasil dari firman Tuhan, hasil dari perkataan Tuhan. Yohanes 1:14, firman itu telah. Perkataan, firman kan perkataan. Perkataan itu telah menjadi manusia. Perkataan itu telah, bukan perkataan itu Yesus. Firman Allah telah menjadi manusia. Bukan. Jadi berproses kan 9 bulan kan?
Iya. Iya, Bunda tanya, jadi ketika firman Allah Yesus berkata, firman yang kudengar daripadamu, itu yang kusampaikan kepada dunia. Berarti Yesus yang kudengar daripadamu, jadi Yesus menerima Yesus. Segala firman yang engkau sampaikan, segala Yesus yang engkau sampaikan telah kusampaikan kepada mereka. Jadi begitu, Yesus menerima Yesus. Ya, itulah firman Allah telah menjadi manusia, itulah utusannya, itulah Ya iyalah, kalau firman telah yang menjadi manusia berarti firman Yesus ini hasil, bukan berarti dia adalah Allah itu sendiri, bukan berarti dia adalah Tuhan itu sendiri. Apakah yang keluar dari dirimu? Bentar. Apakah ketika kau meludah, apakah ludah itu adalah kau sendiri? itu bagian dari aku. Ya, berarti enggak. Apakah ludah itu bisa tidur bersama istrimu karena itu adalah dirimu? Karena aku manusia, aku tidak bisa. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jangan ibu samakan antara Ya, kalau tidak ada yang mustahil bagi Allah, berarti bisa tercipta manusia, bisa tercipta Melkisedek. Melkisedek tidak berayah, tidak beribu. Bisa tercipta Adam. Adam lebih hebat, tidak punya ibu. Kenapa enggak sekalian kau tuhankan Adam? Saya tanggapi sekarang. Karena Adam bukan Kenapa firman enggak? Allah. Kenapa enggak kau Bukan ciptaan Allah. firman Adam itu bukan kan firman Allah. perkataan. Kau pikir firman itu apa? Firman itu perkataan Tuhan. Perkataan itu ya, berfirmanlah Allah. Bentar. Kejadian 1 nomor 3. Berfirmanlah Allah. Berfirman nih, jadilah terang. Perkataan Allah ini menginginkan jadi terang-terang itu jadi. Apakah terang itu dituhankan oleh orang Yahudi? Tidak. Tidak. Bible ini adalah hasil firman Tuhan. Bible. Apakah kau tuhankan Bible? Karena Bible ini adalah firman Tuhan. Coba kau pakai otakmu, jangan pakai dengkul. Bible yang kau baca ini adalah hasil dari firman Tuhan. Apakah Bible ingin kau tuhankan? Karena itu adalah firman. Coba kau sembah itu Biblemu. Oke, udah. Oke, aku izin menjawab ya Bunda ya. Makanya kita buka dulu Yohanes 17 ayat 5. Jangan makanya saya tanya dulu kau, apakah Bible ini hasil firman Tuhan ini? Bible ini kan firman Tuhan, iya kan? Saya tanya kau ini lebih dalam lagi bahasan kita karena tadi masalah teh segala macam otakmu nggak nangkap ya. Saya maju kepada Bible. Bible ini kau imani sebagai firman Tuhan? Iya, firman Tuhan terus. Kenapa tidak kau tuhankan ini Bible? Mampus kau otakmu. Bible itu ajaran. Berarti Bible bukan firman Tuhan. Bible itu banyak, Bu. Enggak. Bible itu banyak, enggak terdiri dengan firman Allah aja. Bible itu juga iya, antara lain Bible ini firman Tuhan atau memang perkataan manusia semua? Aku jelaskan dulu. Ibu jangan potong-potong. Saya tanya aja simpel. Bible ini firman Tuhan apa karangan manusia semua? Kok karangan manusia? Ya makanya saya tanya, Bible ini firman Tuhan. Bible itu terdiri dari firman Tuhan dan juga sejarah. Kenapa kau tidak tuhankan ini Biblemu? Karena dia firman Tuhan juga. Ayo sembah Biblemu ini. Kalau nggak nyampe otakmu. Jadi Bible ini saudara, dengar. Bible ini adalah hasil. Dengar, Bible ini adalah hasil dari firman Tuhan. Seperti Yesus itu adalah hasil dari firman Tuhan. Bukan berarti Bible ini Tuhan. Sekalipun dia ini adalah Bible ini firman Tuhan, bukan berarti dia Tuhan. Sama Yesus. Yesus itu adalah hasil dari firman Tuhan. Perkataan Tuhan, kehendak Tuhan. Tapi bukan berarti Yesus adalah Tuhan itu sendiri atau bagian dari Tuhan. Tapi itu adalah sesuatu perwujudan dari keinginan Tuhan menciptakan Yesus. Gini Bunda, nggak bisa Bunda paksakan pemikiran Bunda yang nggak nyampe dengan Alkitab ini. Ya karena kau sekarang kalau kau bilang nggak sama, coba di mana Yesus itu firman dalam Biblemu ya, karena kau mengimani Yesus adalah firman. Tunjukkan saya di mana Yesus adalah firman. Maka dibuka Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku kepadamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di dalam hadiratmu. Saya tanya di mana Yesus firman? Apa kau conge? Kau bilang Yesus firman kan? Di mana Yesus firman di Biblemu itu? Mana? Kau ditanya ini kau jawab oh no. Bunda.
Jangan dulu, ini biar dulu selesai otaknya dia direnovasi, direparasi otaknya dulu. Sebentar giliran otakmu ku reparasi, sabar kau. Sebentar kau giliranmu ya, ku reparasi dulu otaknya ini. Sekarang saya minta data di Bibelmu, di mana Yesus itu firman. Kau imani Yesus firman toh? Sekarang mana? Yohanes 1:14 firman itu telah mana? Di mana? Di mana dia? Di mana? Di mana Yesus itu firman? Yohanes 1:14, firman itu Lah firman itu telah menjadi manusia, telah menjadi. Ya, Perkataan saya telah menjadi secangkir teh. Perkataan saya telah menjadi secangkir teh. Itu hasil perkataan saya itu teh. Bukan Berarti saya adalah teh itu sendiri. Teh dari Sama air, dengan dan Yesus. perkataan Ibu. Makanya saya bilang di mana Yesus itu firman. Kasih tunjuk data seperti yang kau imani. Di mana Yesus itu firman. Ya telah menjadi toh. Telah menjadi kan. Kan di situ tertulis telah menjadi, Adonan ini telah menjadi kue. Ya. Artinya ada proses. Makanya Yesus itu dihamilkan 9 bulan. Ya. Kalau Yesus tidak makan nutrisi dari sari-sari makanan mamanya, mati Yesus tuh. Ya, terus? Kalau mamanya tidak ngeden, nggak ada Tuhanmu tuh. Yesus itu adalah hasil dari firman Tuhan. Kita semua ini adalah hasil dari firman Tuhan, kehendak Tuhan. Kita hadir di dunia ini, hidup di muka bumi ini hasil dari keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Semua tercipta atas kehendak Tuhan. Nggak ada yang jadi dengan sendirinya. Makanya firman itu telah menjadi manusia. Ya. Ini hasil-hasil dari firman Tuhan. Cakrawala itu adalah hasil dari firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Kita buka ya. Lihat ya. Jadi mana Yesus adalah firman? Mana Yesus firman itu Yesus? Mana? Nggak ada. Yohanes 1:14. Mana? Firman itu telah menjadi manusia. Ya firman itu telah menjadi. Ya. Telah menjadi manusia. Ada proses toh. Apakah terigu ini, sebentar, apakah terigu ini bisa disebut kue? Terigu ini, adonan yang saya buat ini terdiri dari terigu, gula, susu segala macam. Apakah ini disebut kue? Terigu ini kuproses kemudian jadilah dia kue. Makanya terigu ini telah menjadi kue. Bukan berarti terigu itu adalah kue itu sendiri, tapi telah menjadi. Nah, kita buka ya. Benar, nih, jadi nggak ada di Bibelmu bahwa Yesus itu firman atau firman itu adalah Yesus. Firman adalah Allah. Itulah Yesus adalah Firman adalah Allah. Di mana firman itu Yesus? Firman adalah Allah karena itu adalah sifat Allah. Iya benar. Ya sekarang mana ya firman adalah Yesus? Itulah ya kalau jadi manusia ya berproses. Nah kita lihat ya Kejadian 1 nomor 3. Kejadian 1 berarti dia bukan Tuhan. Kejadian 1 nomor 3 ya kita buka ya. Nah, ya, bacalah. Nih Kejadian 1:3 ya, supaya otakmu itu agak-agak inilah, kasihan kali kalian ya. Gitu, Bu. Ya karena kok itu buntu masa firman nggak ada. Kalau ada mana Yesus itu firman? Mana Yesus firman? Kasih saya data mana Yesus firman. Ya, kau bilang Yesus firman. Kau bilang Yesus firman. Kau bilang Yesus Tuhan. Mana itu semua? Itu pembodohan. Nah ini berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah. Jadilah terang. Bentar. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Apa terang ini dituhankan? Bisa kau tuhankan terang? Karena terang ini sudah jadi nih. Misalnya berfirmanlah Allah, jadilah Yesus. Apakah terang ini? Ini terang ini bisa? Ya kalau kau tuhankan Yesus, kalau kau tuhankan firman, di mana firman itu adalah Yesus? Di mana? Yohanes 1:14 sudah dibilang. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah. Kita buka ya. Firman itu telah menjadi manusia. Begini. Tunggu dulu. Izin dulu. Begini, Bunda. Yohanes 1 nomor 1. Apakah itu perkataan Yesus, pengakuan Yesus bahwa Yesus adalah firman? Yohanes, Bang. Ya, Yohanes 1 nomor 14. Oh, bukan. Tulisan Yohanes ini. Itu yang saya pertanyakan. Apakah inilah makanya aku bilang mereka
Iya nggak ada, makanya aku minta dari tadi mana Yesus itu, dia adalah firman nih. Firman itu telah Firman Allah, menjadi. Firman itu telah menjadi manusia. Apa kau Firman monyet? manusianya. Kau kan manusia. Bentar. Saya tanya kau monyet apa kau manusia? Kau manusia toh? Nah, Apa di itu? sini firman itu telah menjadi manusia. Kau manusia, saya manusia, semua kita di sini manusia. Ya. Jadi firman itu telah menjadi manusia. Kalam Allah itu telah menjadi manusia. Kehendak Allah itu telah menjadi manusia. Siapa manusia? Yesus. Setelah Yesus. Saya juga manusia, kau manusia toh? Ini di sini fokusnya kepada Yesus karena dia manusia. Ya, Telah bukan menjadi firman itu telah menjadi Tuhan, nggak ada. Bukan firman itu telah menjadi Tuhan, firman itu telah menjadi manusia. Nggak ada Memang- firman itu Yesus atau firman itu ini berproses, ini telah menjadi manusia. Perkataan saya, firman saya itu telah menjadi secangkir teh. Masa kok nggak nyambung sih analoginya Bukan, ke situ? secangkir teh itu bukan dari perkataan ibu. Secangkir teh itu dari Lah. gula, dari air. Bukan dari Lah perkataan. saya kan yang ngomong, saya yang ngomong memerintahkan kepada pegawai itu kan, karyawan karyawan kafe itu kan, saya kan yang ngomong kepada dia Makanya aku bilang tidak memerintahkan. apple to apple, karena itu bukan Loh, itu. ketika saya berfirman, Itu ketika air, Allah berfirman, bentar, dan ketika gula. Allah berfirman kepada malaikat, malaikat ini kan membawa perintah Tuhan ini kepada Maria, ya kan? Maria ini malaikat menyampaikan kepada Maria. Sebentar ya, misalnya nih saya ini mohon maaf sekali, saya misalnya nih saya Tuhan ya, mohon maaf sekali, ini analogi saya saja ya. Saya ini Tuhan menyampaikan kepada malaikat nih, pelayan ini ya, ibaratkan malaikat. Saya menyampaikan kepada malaikat, malaikat atau pelayan, tolong kau sampaikan kepada pelayan di dalam bagian dapur. Saya inginkan secangkir teh. Kemudian pelayan ini jalan, malaikat ini jalan ya, menemui bagian dapur, menemui Maria, bagian dapur nih. Kemudian dia malaikat berkata, "Hei, Maria, aku ini utusan Tuhan kepadamu." Si pelayan ini berkata kepada bagian dapur, "Hei, aku ini ada yang memesan di luar tuh, memesan bahwa dia ingin secangkir teh." Malaikat menyampaikan kepada Maria, "Aku diutus Tuhan kepadamu untuk menyampaikan bahwa engkau akan hamil dan akan melahirkan seorang anak laki-laki." Nah, diproseslah, diterima oleh Maria kan perkataan Tuhan itu, perkataan malaikat itu diproseslah. Apa kata Maria? "Jadilah padaku." Dibuatkanlah di dapur ini, diproses ini, teh ini diproses, dibuatlah secangkir teh. 9 kemudian, ya, lahirlah ini Yesus. 5 menit kemudian, lahirlah teh, adalah teh di depanku. Itu adalah hasil dari perkataan saya. Teh ini adalah hasil dari keinginan saya, hasil dari kehendak saya, ini teh. Saya yang memerintahkan kepada pelayan itu. Tuhan yang memerintahkan kepada malaikat menyampaikan keinginan Tuhan. Lalu terjadilah kehamilan. Terjadilah proses ini. Muncullah Yesus jadi manusia, ya. Muncullah teh di depan saya. Jadi teh itu adalah ibarat hasil dari perkataan saya. Yesus adalah hasil dari firman Tuhan. Makanya Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Manusia Yesus. Ini berproses nih. Teh itu adalah hasil dari perkataan saya, hasil dari firman saya. Bukan berarti teh itu adalah saya. Bukan berarti Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Tapi hasil Masa telah sih nggak menjadi. ngerti-ngerti, bentar Bun. Masa sih nggak ngerti-ngerti 10 kali? Iya, heran Itu aku. Mana sih Bang? Itu benar Rama. Jangan klaim-klaim seolah-olah kalian mengerti. Loh, nggak apa-apa, ngerti. Saya tuh ngerti dari awal, walaupun baru Bunda naik. Rama. Nah, Bunda Rama. Bunda Ayo, Rama tuh suaranya udah habis. Biar saya yang Ya, Bunda lanjutin. Rama. Ya. Gimana Silakan, sih? silakan. Ya itu aja saya mau ngasih tahu. Ya. Masa begitu perumpamaan yang udah nyata begitu masih Kita bilang minta ya, aja Bun, kalau Hah? otaknya nggak nyambung, kita minta saja. Mana itu Iya. Yesus adalah firman? Mana Iya. Yesus Coba adalah sebutin firman? aja coba Yesus adalah firman. Sekarang Coba. Bunda Rahma buktikan bahwa Allahmu menciptakan Yesus. Nah, mulai Jangan ke menghujat. situ dulu, Mulai mulai. Buktikan karena Mulai menghujat. Jangan menghindar dari pertanyaan. Nggak boleh, nggak boleh. Kau nanti nyusul si Hei, anak hei, mata hei. kau. Saya ikutin Hei, orang hei, Anda, hei, loh. hei, hei.
Hei, jangan begitu. Membuktikan bahwa Nah, Allah bisa membuktikan menciptakan apa? Yesus dengan hati Kau kun tidak fayakun. bisa membuktikan. Diskusi bahwa Yesus dengan bukan baik. manusia. Diskusi Wah, dengan baik, bro. Kalau ini penghujat. Hei, Tolong hei, yang nonton sabar. 300 ya, penghujat. Ya, Penghujat silakan. ini. Enggak apa-apa ya. Nah, silakan. Boleh saya masuk? Penting. Allah menciptakan penting, nggak Yesus penting, nggak dengan penting. Weh, diskusi dengan baik, diskusi dengan baik, aduh. Santai aja, Allah santai menciptakan si aja. Adam. Santai. Alah. Nah, apa Ngomong pertanyaannya, aja Bang? masih kesian. Nah, pertanyaannya apa, Begini Bang Dalbo, ya dari tadi Hmm. saya mendengarkan narasinya Bunda Rahma mengatakan bahwa Allah menciptakan Yesus dengan kata kung fu yakung. Coba Anda buktikan. Oh, enggak, Kung fu bukan yakun. kung fu. Saja baik tidak. Salah, ulangin, salah, ulangin, salah. Izin dulu. Jadi begini, Abang. Al-Quran tidak pernah mengenal Yesus. Betul. Tetapi, Ya, betul. dengarkan betul. dulu. Ya, betul. Iya, Orang sabar. gila. Tetapi, Bible lah yang menyamakan Yesus dan Nabi Isa. Coba kau tunjukkan bagaimana Yesus bisa berubah baik. jadi Isa di dalam Al-Quran. Silakan. Oke, baik. Kenapa Sabar. Yesus di dalam bahasa Arab berubah jadi Isa di dalam Al-Quran? Baik. Buktikan pada saya, silakan. Bawa datanya. Buktikan. Kau tuh nggak lebih dari siap. remah-remah roti, tau Anda nggak? diam. Anda diam. Sabar. Ini Bang Dalbo. Ayo, silakan. Anda buktikan kenapa Yesus di dalam sabar, berubah Abang. jadi Isa di dalam Al-Quran. Oke, sabar. Sabar. Katanya Anda tidak mengenal Yesus. Manusia Oke, terkutuk. silakan. Anda bisa bantah nanti ya. Sabar dulu. bentar. Silakan. Anda bisa Silakan bantah jawab ya. sekarang. Nah, Waktu saya kepepet ini, Bang. oke. Bilang, sok Untuk sibuk. menjelaskan Diam. Isa, Iya, silakan kau bawa sabar. data Ini Anda. saya mau Ini membuktikan. baca saya loh. Saya yang lebih Oke. berhak Saya mau buktikan. Bang. menampilkan datanya. Kau bawa data di dalam Al-Quranmu. Bapak kau diam, bapak oke, kau. siap. Diam, Kau harus mengakui bahwa Kocok. Ini Al-Quran mau tidak sempurna tanpa ditanya baca saya. atau gimana ini? Diam dulu kau. Gimana ini? Bisa nggak diam kau dulu? Sabar, jangan ada keluarkan kata-kata siapa Isa. ini ya. Untuk menarasikan Isa, silakan kau bawa data Al-Quranmu. Jangan kau larinya ke Bible. Artinya, Ya makanya kau diam dulu dijelasin sampai Dalbo. Diam dulu kau dijelasin sampai Dalbo. Kau diam dulu. Boleh. mustahil dia tidak mengenal Yesus. Maka dengarkan. Diam dulu. Iya, dengar. Berdasarkan Bible, Al-Quran. Manusia ini di mute kenapa sih? Oke, siap. Moderator. Oke. Enggak apa-apa kalau sudah kesurupan, saya itu kesenangan saya loh. Kalau saya pasien juga senang, Bang. kesurupan Kalau saya kita suka. diskusi kayak gini, Bang. Oke, siap. Bisa diam? Sudah, silakan waktu Anda menjelaskan kenapa Yesus bisa berubah Nanti jadi Anda Isa. bisa membuktikan juga. Bisa Anda buktikan juga ya. Baik. Di dalam Bible Anda tercatat di sini nama Nabi Isa alaihissalam. Ya, sisilah Isa Kau kenapa larinya ke Bible? Hei. Tidak. Saya tidak mau dengarkan, Bang. Saya tidak mau menyamanyamakan Nabi Isa dengan Yesus. Tetapi Bible lah yang menyamanyamakan, Bang. Bukan saya. Bible Anda yang menyamanyamakan. Kenapa kau harus larinya ke Bible? Hey. Ini harus Anda pertanggungjawabkan. Tunjukkan datanya di mana Yesus dalam Al-Quran. Kan Anda ini menuduh loh. Menuduh saya kami tidak mau mengubah-ubah. Tunggu dulu. Anda kan menuduh mengubah-ubah. Saya tampilkan data. Kau bawa nama Isa di sini. Isamu. Kok ada namanya Nabi Isa? Pertanyaan saya, dari mana sumber data ini, Bang? Dari mana sumber data ini ada tercatat di dalam Bible-mu? Nama Nabi Isa. Menjelaskan Isa. Apa ini nggak bisa diskusi orang ini, aduh. Orang ini. Saya terangkan ya. Mungkin Kristen bisa menjawab. Saya berdasarkan data-data tidak mau menyamanyamakan Yesus dan Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Yesus dalam Bible itu mati dalam keadaan hina. Karena Yesus itu terkutuk.
Betul. Dan itu satu. Dan kedua buktikan nama Yesus dalam Al-Quran. Dan saya buktikan nama Nabi Isa alaihissalam tercatat di dalam Bible saudara. Matius 1 nomor 1. Nah pertanyaannya, dari mana kata nama Isa ini diambil? Silakan Pak Nathan dijawab. Saya buktikannya. Dari mana kata Isa ini ada di Biblemu? Coba. Silakan Pak Nathan. Karena yang satunya sudah stadium 5, bukan lagi stadium 4. Ayat mana itu Pak? Matius 1 nomor 1 di Sleber terbitan 2011. Pertanyaan saya, dari mana nama Nabi Isa ini nempel di Biblemu? Matius 1 ayat 1 ya, Silakan. Pak? Matius 1 ayat 1 Alkitab Sabda di Sleber terbitan 2011. Ya. Itu Pak, itu penerjemahan. Nih kalau di Saya nggak tanya terjemahannya Bang. Ya, tolong Saya jangan bertanya dipotong, dari Pak. mana sumber kata ini ada nempel di sini Pak. Aku mau menjawab ini. Silakan. Nah, di Alkitab sendiri Matius 1:1 inilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham, titik habis kan. Nah, itu emang itu penerjemahan yang lain memang. Nah, di setiap penerjemahan itu memang berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Ingin mencari mana sih yang lebih mengena. Makanya ini penerjemahan ini kan mana sih yang lebih mengena gitu. Itu Isa Al-Masih itu mungkin menggunakan penerjemahan dari yang lain ya. Mungkin ini yang lebih mengena. Nah, yang salah itu siapa? Yang salah itu yang penerjemah ini yang menuliskan itu. Nah, Suara kalau terjemahannya sudah salah, Bang. Kalau terjemahannya sudah salah, masih penerjemah bagaimana? Bagaimana kita harus mengimani sesuatu yang salah? Bukan. Bukan penerjemah itu Pak. Ini kan diganti. Kenapa diganti? Supaya lebih mengena. Mana sih makna yang lebih mengena? Ternyata Isa Al-Masih itu kurang mengena. Yang lebih mengena Pak Yesus Kristus itu yang di Alkitab sekarang. Inilah Yesus Kristus, bukan Isa Al-Masih. Itu kurang mengena. Makanya ini Tetapi mengenai siapa pertanyaannya di sini, Abang? Siapa yang menyamakan kira-kira? itu Islam atau Kristen? Selebar versi selebar. Kau ini tidak bisa. Diam dulu. Diam dulu. Alamak. Ini Pusing, orang pusing. kalau sudah tidak bisa diskusi moderator kerja. Sakit kepala dia, sakit kepala. Terbitan 2011. Terbitan 2011. Nah, pertanyaan saya, perkara mau diganti, inilah silsilah Yesus Kristus. Enggak masalah. Pertanyaan saya, ini dari mana sumber kata ini ada nempel di sini, Pak? Oke. Ya, itu Nama Nabi Isa alaihissalam. Aku jawab ya, Pak ya. Ya, silakan. Dari mana sumbernya? Itu dari penerjemah yang terbitan 2011. Nah, itu satu. Itu dia Pak jawabannya Pak. Dari penerjemah 2011. Siapa nih yang penerjemah versi terbitan 2011 ini? Itulah yang salah. Itu menurutku antara salah atau enggak ya enggak tahu sih. Itu salah atau enggak ya enggak tahu. Oke, enggak masalah. Siap. Pertanyaannya, siapa yang menyamakan Al-Quran atau Bible? Oke, ini bukan Al-Quran Al-Bible Pak. Ini tuh pelaku. Saya bertanya Bang, siapa jadi di sini poinnya, siapa yang menyamakan? Umat Islam atau Kristen? Oke, aku jawab ya Pak ya. Silakan. Ini kalau yang dari versi 2011, yang menyamakan itu si penerjemah ini, bukan Kristen, tapi si penerjemah yang 2011 inilah yang menyamakan ke Islam. Nah, tapi Ya, begitu, sebelumnya lain itu penerjemah. Islam lah yang menyamakan ke Kristen. Kenapa? Karena Islam menyamakan Yesus. Kalau Bapak nggak mau Di mana ada tercatat nama Yesus dalam Sebentar, Al-Quran, Pak? begini Bang Dalbo, begini. Di mana? Yesus. Saya selesaikan dulu. Tunggu dulu. Sekarang, ketika Anda menuduh ke umat Islam yang menyamakan, boleh nggak tunjukkan data nama anak Yesus dalam Al-Quran? Boleh nggak? Oke, aku mengatakan ya, Islam itu menyamakan dengan Kristen itu data Mulai macet. Saya tanya Bang, tunjukkan
nama Yesus dalam Al-Quran, dan saya tunjukkan dan membuktikan bahwa nama Isa dalam Bible saudara. Ya tunjukkan tuh, mana kau bilang kami menyamakan, apa kami pernah mengambil istilah di Bibelmu itu najis, ya. Kami nggak akan mau menyamakan najis, pagan. Ya sekarang mana? Tunjuk data yang kau klaim-klaim itu, tunjuk. Tunjuk data, Fir, tunjuk data, ayo. Nah, saya kan sudah menampilkan data nih. Tunjuk data, Fir, tunjuk data, ayo. Kau nuduh-nuduh. Menampilkan data bahwa di dalam Bible Anda di terbitan 2011 ada nama Isa Al-Masih. Nah, udah ada data itu. Nah sekarang, sekarang tanggung jawab Anda, tuduhan Anda bahwa umat Islam yang menyamakan, di mana ada nama Yesus dalam Al-Quran. Ya, buktinya apa? Nabi Isa itu merujuk ke Yesus, bukan? Bukan. Data, kafir. Kau menuduh-nuduh sekarang data. Itu bukan data. Data. Botol. Data mana kata-kata karesteng di dalam Al-Quran kami mana? Jadi, kecuali kau yang nyolong, ada kata Rasul, ada kata Allah, itu kau maling, itu maling. Kau yang mencoplak-coplak itu, kau maling. Kami duluan apa? Sekarang ada istilah karesteng di dalam Al-Quran kami ada. Coba tunjuk data. Oke, kalau kalian yang dulu. Asal nuduh kau, kafir. Pertanyaannya, kalau Anda yang mengklaim duluan, saya itu. Kalau kau nggak nuduh, tunjuk data. Ya, Isa itu merujuk ke Yesus, bukan? Kau bilang kami menyontoh-nyontoh menyamakan. Mana kami menyamakan? Nabi Isa itu merujuk ke Yesus. Saya tanya kau dulu, izin Bang Dalbo izin host. Saya tanya kau, di mana Yesus itu mengenal karesteng? Mana? Satu pun kata di Bibelmu tak ada Yesus mengenal kata Kristen, ya. Kalau ada Yesus mengenal Kristen pemakan babi tidak sunat kayak kau ini, mana? Ya terus? Kasih data saya, di mana Yesus mengenal Kristen, kasih. Kristen pengikut Kristus. Di mana? Apa kau ikuti? Yesus bergereja. Yesus yang dipetiin pakai jas. Di mana itu? Yesus, apa yang kau ikuti dari Yesus? Yesus nyanyi di gereja, bergereja dia di sinagoge. Dia orang Yahudi. Yesus tidak mengenal Kristen, yang pemakan babi ini nggak pernah dia menyebut Kristen. Paulus lah yang kau ikuti. Kau bukan pengikut Yesus. Kau pentuhan Yesus. Nggak ada satupun yang kau lakukan yang dilakukan oleh Yesus. Yesus berdoa menengadah ke langit. Kau lipat tangan di dadamu di gerejamu, nyanyi-nyanyi, joget-joget. Yesus di sinagog karena dia orang Yahudi. Mana itu orang Yahudi bergereja? Sok-sok nuduh-nuduh kau. Jangan nuduh-nuduh, kafir, kalau kau nggak berdata. Ya kau, mana sekarang mana? Mana Yesus itu di dalam Bibelmu dia Kristen? Biar kau mengklaim Yesus Kristen. Yesus itu merujuk ke Yesus, bukan? Kalau bukan, mana Yesus Kristen? Bukan. Bun. Dia nanya Isa itu merujuk ke Yesus, bukan? Ya bukan lah. Emang bukan, ya bukan, selesai. Bukan. Sekarang saya tanya, Yesus itu Kristen mana? Yesus atau Nabi Isa Kristen mana? Mana Yesus Kristen mana? Kasih data kalau kau mengklaim Yesus Kristen mana? Kasih data di Bibelmu. Di Bibelmu Yesus Kristen, kasih data. Cara berpikir. Yesus tidak mengenal Kristen kok, malah meludahi. Kalian diludahi, salib diludahi di sana, di tempat kelahiran Yesus. Diludahi salib. Ya, itu ketidakmengertian Anda itu. Ya, pengertian data. Data nyata. Yesus bukan Kristen emang. Makanya aku bilang itu. Ya terus kenapa kau mengaku pengikut Yesus? Lah, Kristen berarti itu kau halusinasi. Kau halusinasi ya. Yesus bukan Kristen. Kalian aja ngaku-ngaku. Kalian dibilang guk-guk. Ya. Orang selain Bani Israel itu ketika zaman Yesus disebut guk-guk. Bun. Tak satu pun data Yesus Kristen, ya. Itu teman-teman ya, nggak ada data di Bible itu Yesus mengenal Kristen, nggak ada. Ini hanya halusinasi mereka ya, karena Yesus itu untuk Bani Israel. Yang untuk Bani Israel, Yesus itu juru selamat bagi orang Israel, bukan untuk kafir kayak kalian. Ya makanya kau jangan ngaku-ngaku kau pengikut Yesus, kau pengikut Paulus. Jawab. Sebentar Bun, coba biar dia jawab, coba. Gimana? Apa yang udah diutarakan oleh Bunda Rahma? Jawaban kamu apa coba? Si Bang Nathan. Coba. Ya, Yesus bukan Kristen. Kristen itu pengikut Kristus, pengikut Yesus. Pengikut. Jadi Yesus itu Tuhan atau?
Kalau Jadi Yesus apa Tuhan, yang ada kau masalah. ikuti? Apa